الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Al-Muhajirin, kantor pajak Madya, Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ulama sepakat bulan yang terbaik. Hari Jumat adalah hari yang terbaik. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik. Jadi hari ini bertemu antara bulan yang terbaik dengan hari yang terbaik. 3 pekan yang akan datang, kita akan bertemu, yaitu bulan yang terbaik, hari yang terbaik, dan malam yang terbaik. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil, kemungkinan besar terjadinya di malam-malam ganjil. Kalau kita hari ini adalah hari yang keempat, maka ditambahkan 21 hari, 3 pekan, maka itu menjadi 25. Maka malam Jumat, malam 25, itu ada kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bertemu antara malam yang terbaik dengan hari yang terbaik dan di bulan yang terbaik. Kenapa bulan Ramadan bulan yang terbaik? Ulama sepakat tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran hanya Ramadan. Kita tidak menemukan nama bulan Muharram. Kita tidak menemukan nama bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak akan kita temukan namanya di dalam Al-Quran. Allah cuma menyebut nama bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hanya Ramadan yang Allah sebut namanya. Ustaz, memang apa istimewanya? Kalau namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa. Jumlah nabi itu ada ratusan ribu. Tapi yang Allah sebut dalam Al-Quran hanya 25 yang kita tahu. Itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang terbaik. Malaikat lebih banyak jumlahnya daripada manusia.
Tapi malaikat yang kita kenal cuma 10 karena itu ada di dalam Al-Quran. Apapun kalau ada dalam Al-Quran istimewa. Hari semuanya tidak pernah Allah sebut kecuali hari Jumat. Malam semuanya tidak pernah Allah sebut kecuali malam Lailatul Qadar. Apapun kalau Allah sebut maka istimewa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari minta kepada salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab untuk membacakan Quran kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Ubay, iqra' alayya al-Quran." Ubay, tolong bacakan Quran kepadaku. Apa kata Ubay? "Kaifa aqra' alayka al-Quran wa alayka unzila ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku yang membacakan Quran padahal engkau lebih tahu tentang Quran dibandingkan aku karena Quran itu turunnya kepada engkau. Apa kata Rasulullah? "Innallaha amarani an asma'ahu minka." Allah yang perintahkan aku untuk mendengarkan bacaan engkau wahai Ubay. Kata Ubay, "Sammani Allah." Allah sebut namaku. Qala sammaka Allah. Allah sebut namamu. Jadi kalau ada yang mau minta baca Quran jangan menolak. Jangan-jangan Allah ilhamkan kepada dia untuk meminta kepada ente untuk bacakan Quran. Sammaka Allah. Allah sebut namamu. Fabaka, langsung menangis Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak hadir majelis Quran, banyak-banyak hadir majelis tadarusan Quran, banyak-banyak hadir majelis mempelajari isi Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah wa dzakarahumullahu fi ma indahu." Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah adalah masjid antara lain. Yaqra'una kitaballah, mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu, bertadarusan Quran, mempelajari isi Quran. Illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah, melainkan Allah naungi dengan rahmat dan ampunan. Wa dzakarahumullah, Allah sebut nama mereka di depan malaikat. Allah sebut nama mereka di depan malaikat. Jadi kalau ada majelis tadarusan Quran, majelis Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga hadir. Jangan kita beranjak dari tempat duduk kita. Kenapa? Karena Allah akan banggakan nama inti di depan malaikat. Itu yang pertama, Ramadan bulan yang terbaik karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Yang kedua, kenapa Ramadan bulan yang terbaik? Ramadan Allah pilih sebagai bulan puasa. Rukun Islam yang 5 itu semua ada di bulan yang lain kecuali Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Salat di semua bulan ada, zakat semua bulan ada, haji ada di 3 bulan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji ada di 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Syawal orang jamaah haji udah mulai berangkat ke Arab Saudi. Arab Saudi mulai membuka diri untuk jamaah haji yang akan datang ke Arab Saudi. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, rukun Islam, salah satu rukun Islam hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Allah khususkan itu hanya ada di bulan Ramadan. Rukun Islam, syahadat semua bulan ada, salat semua bulan ada, zakat semua bulan ada, haji ada di 3 bulan. Tapi kalau puasa Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Istimewa. Dari 5 rukun Islam hanya ada di bulan Ramadan salah satu rukunnya. Yang ketiga, hanya ada di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Tidak ada bulan yang lain yang ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malamnya saja Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kalau 30 malam kita manfaatkan dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan Ramadan adalah ibadah di bulan Ramadan berlipat-lipat pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Berlipat-lipat pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Apa pentingnya pahala berlipat? Kita mendulang pahala yang banyak. Kenapa? Untuk mengejar surga itu ente harus ngimbangin dosa ente dengan pahala. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka kita masuk surga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang kebaikannya, pahalanya lebih berat daripada dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, kata Allah, tempat yang mulia, tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita udah mulai berhitung dari sekarang. Saya banyakkan dosa atau banyakkan pahala? Mau banyak pahala, sekarang kita kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Karena di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat dibandingkan bulan yang lain. Tapi dosa pun berlipat-lipat juga dibandingkan bulan yang lain. Jangan berbuat dosa di bulan Ramadan. Maka dosanya bisa berlipat sama dengan lipatan pahalanya. Jangan sampai kita berbuat dosa, tapi kita perbanyak berbuat pahala.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda fihi bi khislatin minal khair." Siapa yang melakukan perkara kebaikan yang sunnah di bulan Ramadan. Siapa yang melakukan perkara kebaikan yang sunnah di bulan Ramadan. Kaman adda fariidah, pahalanya sama dengan yang wajib. Sama dengan yang wajib pahalanya. Kita baca Quran hukumnya sunnah, tapi pahalanya sama dengan salat wajib. Kita sedekah sunnah, kita infak sunnah sama dengan zakat pahalanya. Tapi tidak bisa menggantikan zakat. Zakat harus dibayar juga. Kita datang ke masjid salat tarawih, pahalanya sama dengan salat wajib. Kita melakukan yang sunnah-sunnah semuanya pahalanya sama dengan yang wajib. Waman adda fihi bi khislatin minal khair kaman adda fariidah. Siapa yang melakukan di bulan Ramadan satu kebaikan yang sunnah, maka pahalanya sama dengan yang wajib. Makanya umroh sunnah, pahalanya sama dengan haji. Umroh sunnah sama dengan pahalanya yang haji. Jadi kenapa orang berbondong-bondong sholat tarawih? Ustadz, orang tarawih kok berbondong-bondong ke masjid? Kenapa? Karena itu sunnah kok mas berbondong-bondong ke masjid. Ya sunnah, tapi pahalanya sama dengan wajib. Jangan ente sia-siakan. Sama dengan sholat isya ente, sama dengan sholat maghrib ente, sama dengan sholat zuhur ente. Karena pahalanya sama dengan wajib. Jadi jangan disia-siakan. Kita ngambil pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan supaya apa? Ngimbangin dosa kita yang bukan main banyaknya. Waman adda fihi faridatan, siapa yang melaksanakan yang wajib, kaman adda sam'ina faridatan fi ma siwah, maka pahalanya 70 kali lipat dibandingkan yang wajib di bulan yang lain. Semua yang wajib, kita ente ngasih nafkah kepada istri wajib hukumnya, tapi 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Kita bayar zakat yang wajib sama 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Kita bayar zakat 70 kali lipat. Kita puasa 70 kali lipat. Ustadz katanya musafir boleh kita tidak puasa. Iya boleh. Tapi ente qada di luar bulan Ramadan pahalanya cuma 1. Tapi ente lakukan di bulan puasa, bulan Ramadan, ente mendapatkan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Boleh diqada. Kalau ente musafir ada hak untuk tidak berpuasa. Tapi beda pahalanya. Beda nilainya. Walaupun ada rukhsah untuk tidak berpuasa, kalau bisa berpuasa, lebih baik berpuasa, kata Allah. Wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Kalau ada yang sakit sanggup berpuasa, silakan lanjutkan puasa. Yang hamil bisa puasa, wajib berpuasa. Yang menyusui bisa puasa, wajib berpuasa. Tidak boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan kecuali ada rukhsah, ada keringanan yang Allah bolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kata Rasulullah, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja tanpa uzur, tanpa rukhsah, tanpa keringanan, tanpa sebab yang Allah bolehkan untuk dia tidak berpuasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Walaupun dia puasa setahun penuh, enggak bisa menggantikan satu hari dia berpuasa tanpa sebab tersebut. Jadi puasa Ramadan bukan pilihan. Bukan pilihan, wajib kita puasa Ramadan. Yang enggak berpuasa Ramadan tanpa sebab yang dibolehkan, maka dia dosa besar. Dosa besar, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangin kembali, minta ampun kepada Allah dan siap dengan menggantinya dengan kebaikan yang banyak supaya bisa imbang dengan dosa yang ente lakukan tersebut. Jadi Ramadan bulan yang istimewa. Tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap datang Ramadan selalu memberikan wejangan kepada sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu sedikit, manfaatnya banyak. Itu namanya berkah. Makanya kita dianjurkan berdoa bukan hanya minta rezeki, tapi minta rezeki yang berkah. Nggak perlu nominalnya banyak, tapi manfaatnya banyak. Ada orang punya gaji nggak seberapa, tapi anaknya sukses semua. Ada orang yang gajinya nggak seberapa, tapi hidupnya bahagia. Tapi ada orang yang gajinya besar, tapi malah bunuh diri. Kenapa? Karena nggak berkah tadi. Yang kita butuhkan adalah berkah. Waktu berkah sedikit tapi manfaatnya banyak. Dan bulan Ramadan bulan berkah. Kenapa? Karena waktunya terbatas, cuma 30 hari. Antara 29 sampai 30 hari kita beribadah, tapi pahalanya bisa melampaui 1 tahun. Bahkan 1 malamnya lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita kalkulasikan mencapai 83 tahun. Jadi Ramadan jangan kita sia-siakan. Makanya sahabat Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat, karena sahabat ridwanullah alaihim yad'un Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Sahabat itu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa? Untuk mengimbangi dosa yang bukan main banyaknya,
mereka mau memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Maka Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga melakukan ibadah di malam hari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang beribadah di malam hari dengan melakukan salat tarawih, dengan membaca Al-Qur'an, dengan beribadah sebanyak mungkin, dengan beriktikaf, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu selama dia laksanakan dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang dikhususkan untuk bulan Ramadan, ibadah puasa yang dikhususkan untuk bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain, bulan yang mana di situ ada kewajiban puasa kecuali bulan Ramadan. Adalah ibadah yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas daripada puasa. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas daripada puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Beda dengan salat, ibadah yang terlihat dan terdengar. Apalagi kalau salatnya pakai bacaannya kenceng, bismillahirrahmanirrahim, kedengaran. Ibadah zakat, ibadah yang terlihat. Ibadah haji, ibadah yang terlihat dan terdengar. Tapi kalau ibadah puasa, ibadah yang tak terlihat dan tak terdengar. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah tidak melakukan. Ibadah yang tidak melakukan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Itu ibadah yang tak terlihat. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak berbicara, enggak mengatakan saya puasa, kita enggak tahu dia puasa atau tidak. Kita bisa buk bersama-sama tapi belum tentu mereka puasa. Kenapa? Yang tahu puasa dan tidak cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan ibadah yang paling ikhlas itu ada di bulan Ramadan. As-saumu li wa ana azibih. Puasa murni untuk aku. Kalau bukan karena aku enggak bakalan orang puasa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala enggak makan orang puasa. Kenapa? Karena kesempatan kita makan, minum, berhubungan sangat banyak sekali. Kalau bukan karena Allah enggak mungkin kita laksanakan. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah latihan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak ada yang memantau saya enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan dengan istri saya. Ibadah puasa juga latihan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa latihan untuk enggak makan makanan haram. Kenapa kita puasa? Kita enggak makan makanan yang halal. Makan dan minum adalah perbuatan halal. Kita enggak makan rendang, enggak minum air mineral, yang semuanya adalah halal. Artinya apa? Latihan kalau di depan mata ente ada makanan yang haram atau ada yang harta yang haram, ente sanggup untuk menahan diri. Kenapa? 13 jam saya sanggup untuk makan makanan halal. Tidak makan makanan halal, apalagi kalau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rendang saja 13 jam saya sanggup enggak makannya padahal halal, apalagi kalau di depan mata saya ada daging babi. Kalau air mineral saja saya sanggup untuk menahan diri, apalagi di depan mata saya ada minuman arak. Kalau seandainya nasi ataupun makanan yang halal yang lainnya di depan mata saya sanggup untuk enggak memakannya, apalagi itu dalam bentuk harta korupsi, harta suap dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan untuk tidak makan makanan haram itu tujuan daripada puasa. Latihan 13 jam ente sanggup untuk menahan diri enggak makan makanan halal apalagi yang haram. 13 jam kita enggak berhubungan dengan istri kita apalagi dengan yang bukan istri. Istri saya saja yang halal di rumah saya sendiri tidak ada yang melihat sama sekali, di dalam kamar saya sanggup untuk menahan diri, apalagi kepada istri orang atau perempuan lain yang bukan istri kita. Itu tujuan daripada puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم دمر اليهود وإسرائيل اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة